Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 golongan C akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Pengaruh Jenis Kemasan Penyimpanan Terhadap Viabilitas dan Vigor Benih Koro Padang Putih Canavallia ensiformis. Selanjutnya yaitu anggota dari kelompok 4, yaitu ada Anissa Putri Rahayu dengan NIM A41201689. Kemudian saya sendiri Zeki Didayu Pratiwi dengan NIM A41202325. Selanjutnya ada Salman Alfarisi dengan NIM A41201978. Selanjutnya ada Naufa Maulana Nibras dengan NIM A41201682. Selanjutnya ada Lutfi Nurrio Nurhidayat, yaitu NIM-nya A41202015. Terakhir ada Andika Alvis dengan NIM A41202511. Selanjutnya yaitu review jurnal penelitian. Kami mengangkat jurnal dengan nama jurnal Pengaruh Jenis Kemasan Penyimpanan Terhadap Viabilitas dan Vigor Benih Koro Padang Putih Canavallia ensiformis dengan halaman 12 sampai 26. Tahun terbitnya 2013 dan penulisnya ada Maria Familia Fernandes, Yekti Mariani, dan Darnawi. Kemudian permasalahan dari jurnal ini yaitu perlakuan kemasan penyimpanan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kadar air, penurunan vigor benih koro padang putih. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kemasan penyimpanan terhadap viabilitas dan vigor benih koro padang putih. Selanjutnya yaitu review jurnal penelitian ini dibagi 4 pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat review pembahasan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya pada bab pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pengemasan benih bertujuan untuk melindungi benih dari faktor-faktor biotik dan abiotik, mempertahankan kemurnian benih baik secara fisik maupun genetik. Prinsip dasar pengemasan benih adalah untuk mempertahankan viabilitas dan vigor benih. Manfaat penyimpanan benih untuk menghindari kemunduran viabilitas dan vigor, terutama berhubungan dengan kadar air benih. Tingkat kadar air aman untuk penyimpanan benih tergantung pada jenis benih, metode penyimpanan, dan lama penyimpanan. Metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan pada laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa pada tanggal 9 Juni sampai 16 September 2017. Bahan dan alat yang digunakan yakni rak penyimpan, karung, plastik, kemasan PET nilon dengan ukuran 31 x 46 cm, kemasan kraft coklat dengan ukuran 29 x 34 x 9 cm, kaleng bekas, cat, dan polybag. Menggunakan percobaan 1 faktorial yang disusun dalam rancangan acak lengkap atau yang bisa disebut RAL. Perlakuan terdiri dari 1 faktor yaitu kemasan penyimpanan. Kemasan yang digunakan adalah kemasan kertas, kemasan plastik, dan kemasan kaleng. Sedangkan kontrol menggunakan benih koro padang yang masih dalam polong. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan tidak ada pengaruh nyata perlakuan kemasan penyimpanan terhadap viabilitas, tetapi berpengaruh nyata terhadap vigor benih koro padang putih. Hasil penelitian ini dapat diacu di pembahasan sebagai berikut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Alfarisi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembahasan yang terdapat dalam jurnal ini. Berdasarkan tabel 1, benih yang disimpan dalam kemasan plastik dan kaleng itu mengalami peningkatan kadar air yang sangat tinggi, yaitu sekitar 56,14% untuk kemasan plastik dan 49,42% untuk kemasan kaleng. Benih yang disimpan dalam kemasan kertas mengalami peningkatan kadar air sebesar 35,27%. Sedangkan benih yang mengalami peningkatan paling sedikit adalah benih koro padang putih yang masih tersimpan di dalam polong, yaitu sekitar 10,96%. Hal ini diduga disebabkan oleh temperatur ruangan penyimpanan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan suhu dalam kemasan juga meningkat. Perlakuan jenis kemasan penyimpanan berpengaruh nyata terhadap indeks vigor atau kemampuan berkenyambah benih.
Benih yang disimpan dalam polong itu memiliki kemampuan berkecambah lebih tinggi dibandingkan dengan benih yang disimpan pada kemasan lainnya. Hal ini disebabkan karena penyimpanan benih dalam polong kering menyebabkan kadar air biji rendah dan kadar air dalam biji berpengaruh terhadap daya berkecambah. Jadi semakin tinggi kadar air, maka daya berkecambah semakin menurun. Nah, kandungan air yang tinggi itu akan meningkatkan kegiatan enzim-enzim yang akan mempercepat terjadinya proses respirasi sehingga perombakan bahan cadangan makanan itu dalam biji menjadi semakin besar. Nah, keadaan tersebutlah yang menyebabkan benih akan kehabisan cadangan makanan pada jaringan-jaringannya yang penting. Perlakuan kemasan penyimpanan itu tidak memberikan pengaruh terhadap viabilitas atau kecepatan berkecambah benih korop benang putih. Setelah disimpan selama 3 bulan, rata-rata benih memiliki kecepatan berkecambah yang sama, yaitu 3-5 benih per hari. Kesimpulannya yang pertama yaitu perlakuan kemasan penyimpanan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kadar air dan penurunan figur benih korop benang putih. Yang kedua, perlakuan kemasan penyimpanan tidak memberikan pengaruh terhadap viabilitas benih korop benang putih. Dan yang ketiga, penyimpanan benih korop benang putih yang masih dalam polong itu dapat mempertahankan viabilitas dan figur benih korop benang putih selama penyimpanan 3 bulan. Terima kasih atas waktunya. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan jurnal. Adapun kelebihan jurnal yaitu yang pertama, penggunaan bahasa yang lugas dan jelas. Penggunaan bahasa pada jurnal dijelaskan dengan cukup lugas dan jelas, seperti halnya potongan dari kesimpulan berikut ini. Perlakuan kemasan penyimpanan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kadar air dan penurunan figur benih korop pedang. Dan kelebihan yang kedua, yakni penulisan tersusun secara sistematis dan urut, sehingga pembaca mudah untuk memahami alur pembahasan. Adapun kekurangan pada jurnal, yang pertama, tidak ada ruang untuk tanggapan atau komentar publik. Nah, tidak adanya saran atau komentar publik, hal ini menjadi penting, karena semestinya jurnal yang telah dipublikasi sudah menjadi acuan publik sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian. Ketika tidak terjadi ketidaksesuaian, saran dan masukan menjadi hal yang penting bagi kesempurnaan jurnal itu sendiri. Dan yang kedua, yakni jurnal ini belum berstandar ISSN atau International Standard of Serial Number. Nah, adanya ISSN yakni berguna untuk atau sebagai sumber kredibilitas ilmiah, sehingga pada jurnal ini belum diakui secara kredibilitas ilmiahnya. Seperti itu. Terima kasih telah menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.